Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 20 Februari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Naga si Ular Tua. Firman Tuhan terambil dalam Wahyu pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu, dan memateraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih bahwa kami terus diajarkan bahwa musuh kami yang sesungguhnya adalah iblis dengan segala tipu daya yang digambarkan dengan naga si ular tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan manusia ada dua macam binatang. Yang pertama adalah binatang yang memang sungguh-sungguh ada, yang kita bisa sebutkan satu persatu, termasuk ular, termasuk kambing, sapi, harimau, anjing, kucing, dan yang lainnya. Yang kedua adalah ada yang namanya itu binatang menjadi bentuk mitologi. Mitologi itu berarti sesuatu yang digambarkan yang sesungguhnya binatangnya tidak ada, tapi itu digambarkan. Namun ada pertanyaan, apa perbedaan naga yang dicatat di dalam Alkitab sebagai si ular tua dengan naga-naga yang menjadi mitologi manusia? Sesungguhnya dua-duanya adalah sebuah gambaran tentang mengungkapkan sebuah keberadaan sosok tertentu, keberadaan tertentu yang digambarkan dengan sosok binatang. Jadi yang mitologi manusia itu adalah sosok binatang menjadi bagian yang disebut dalam kebudayaan. Tetapi yang disebut dengan sosok binatang yang disebutkan di dalam Alkitab itu tercatat oleh firman Tuhan dari budaya-budaya manusia, diangkat menjadi sebuah berita yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan yang disebut dengan naga itu si ular tua. Kita bertemu di dalam kitab Kejadian bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, iblis berupa ular. Kemudian kita bertemu dengan Satan dan iblis di dalam kitab Wahyu yang kita baca tadi, pasal yang ke-20, itu bertemu dengan disebut naga si ular tua. Ada tambahan kata naga. Namun seyogianya dua-duanya itu sama-sama saja. Kalau kita belajar dalam firman Tuhan, orang yang bebal, orang yang tidak mendengar firman Tuhan, sudah diberitahu berkali-kali, namun melakukan hal yang sama, maka digambarkan dengan bebal seperti keledai. Jadi artinya, saudara-saudara, sahabat seperjalanan, Tuhan itu memakai bahasa-bahasa manusia, hal-hal yang bisa dipahami manusia untuk menggambarkan tentang sebuah kebenaran. Dan di sini kita bertemu dengan naga si ular tua atau iblis yang memberikan tipu daya sedemikian luar biasa. Sahabat seperjalanan, setelah kita memahami tentang sebuah cara mengkomunikasikan sesuatu lewat bahasa manusia, lewat perandaian dengan binatang, maka kita sekarang belajar tentang esensi yang sesungguhnya. Apa yang sedang firman Tuhan katakan di dalam bagian Wahyu pasal yang ke-20 ini? Di sini ada yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun. Kemudian dijelaskan bagaimana naga si ular tua itu dimasukkan ke dalam jurang maut, dan ada malaikat yang memegang anak kunci maut dan rantai besar di tangannya, menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, mengikatnya 1000 tahun lamanya, dilemparkan ke dalam jurang maut, menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Sahabat seperjalanan, ini berbicara tentang bahwa kebenaran itu akan menang di atas segala macam bentuk kebobrokan. Bahwa iblis dengan segala tipu dayanya itu satu hari kelak nanti akan berhadapan dengan Allah, mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dan itu dilakukan oleh firman Tuhan, dikatakan bagaimana iblis itu dimateraikan, dimasukkan ke dalam jurang maut. Dan pada akhirnya, sahabat seperjalanan, setiap perbuatan apapun akan berhadapan dengan Tuhan sebagai pencipta, Tuhan sebagai Allah yang menguasai seluruh alam semesta ini, Tuhan yang pada esensi dalam dirinya adalah kebenaran, kekudusan, bukan keberdosaan, bukan kedurhakaan, dan bukan pemberontakan. Kalau naga si ular tua itu akan diadili oleh Tuhan. Yang dimaksud dengan kerajaan 1000 tahun adalah satu bentuk ungkapan juga
Kata 1000 tahun tidak benar-benar dalam hitungan tahun menurut ukuran manusia, tapi satu jangka waktu. Dan Alkitab mengatakan dalam beberapa saat, dalam beberapa waktu dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi artinya iblis masih bekerja saat ini, sebelum benar-benar pada akhirnya akan diputuskan seluruh pekerjaannya. Ada sebuah pertanyaan, mengapa iblis dibiarkan? Kenapa tidak ditangkap saja, dimateraikan saja, dimasukkan ke dalam jurang maut, kan selesai. Kita tidak perlu untuk kemudian bertarung dengan iblis, tergoda oleh iblis. Ini sebuah pertanyaan klasik yang tentunya akan mendapatkan jawaban yang bisa berbeda. Namun yang kita perlu pelajari adalah memang jelas iblis itu ada, memang jelas iblis masih ada di sekitar kita, dan kita perlu berjuang untuk melawan iblis, melawan dosa dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Maka fokus kita bukan lagi bertanya mengapa iblis ada, mengapa saya bisa tergoda. Tapi fokus orang-orang percaya adalah bagaimana punya ketaatan kepada Allah, bagaimana punya ketundukan kepada Allah. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kita untuk melawan iblis dan setan yang disebut dengan naga si ular tua. Dan kita dipastikan oleh Tuhan akan menjadi pemenang-pemenang di dalam seluruh persoalan-persoalan hidup kita yang ada. Sahabat seperjalanan, musuh kita memang naga si ular tua. Namun sesungguhnya musuh kita adalah kehendak bebas kita sendiri. Naga si ular tua yang disebut Satan dan iblis tidak bisa bekerja apapun tapi kalau kehendak kita terfokus kepada Allah. Kehendak pribadi kita itu adalah ketundukan kepada Allah, sepenuhnya kepada Allah. Maka kuasa manapun tidak pernah bisa menggoda kita untuk jatuh ke dalam dosa. Mari sahabat seperjalanan, kitab Wahyu adalah kitab memang yang sulit, tetapi kita bisa belajar makna-makna yang ada di dalamnya. Apa yang kita pelajari? Yaitu kedurhakaan, kejahatan, keberdosaan itu akan dikalahkan oleh kebenaran, kegelapan itu akan dikalahkan oleh terang, jalan yang serong kiri dan kanan itu akan diluruskan oleh jalan Tuhan. Dan pelajaran yang paling penting, setiap perbuatan makhluk hidup yang namanya manusia, termasuk iblis, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan suatu hari kelak nanti. Tidak ada orang yang bisa lari dari perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukannya, oleh kesesatan yang dilakukannya. Dengan pemahaman seperti itulah sahabat seperjalanan, apakah kita akan fokus kepada naga si ular tua, atau kita fokus kepada Allah, dan kita baik-baik menggunakan keputusan, tindakan, kehendak bebas yang ada pada diri kita secara bertanggung jawab, bahwa kehendak kita hanya mengacu dan menyatu kepada kehendak Bapa. Dan biarlah kehendak kita seperti doa Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Maka hidup kita akan terbebas dari berbagai macam godaan, dan hidup kita tetap ada di dalam ketaatan, kebenaran, terang benderang. Hidup di dalam sebuah jalan bersama dengan Tuhan dan tidak menyimpang kiri dan kanan. Mari sahabat seperjalanan, kita berfokus kepada Allah, kita menjalankan hidup dalam kebenaran, dan kita tidak berfokus kepada apapun, termasuk suara si naga si ular tua dan suara kehendak sendiri, hanya tertuju kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan jawab, dan Tuhan akan penuhi dengan waktu dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, berfokuslah kepada Allah dan lawanlah naga si ular tua dengan perlengkapan senjata Allah. Shalom.